Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan melihat berita terbaru mengenai BLT 600.000 BPJS Ketenagakerjaan batch yang ketiga. Sebenarnya batch yang ketiga ini digadang-gadang akan cair di tanggal 11 September hari Jumat yang lalu, tapi ada penundaan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Saya senang sekali di batch ketiga ini saya mendapatkan BLT 600.000 langsung 2 bulan 1.200.000. Nanti kita akan lihat notifikasinya ya. Beritanya seperti ini. Terbaru Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan BLT karyawan sebesar 1,2 juta rupiah ditransfer mulai hari ini. BLT karyawan sebesar 1,2 juta rupiah itu direncanakan cair hari ini, Senin 14 September 2020. Seharusnya pencairan BLT 600.000 per bulan untuk karyawan swasta ini dijadwalkan cair pekan lalu. Namun, pemerintah melakukan pengunduran transfer. BLT karyawan atau disebut juga program bantuan subsidi upah BSU direncanakan bakal dicairkan untuk 3,5 juta pekerja. Dana yang akan diterima sebesar 1,2 juta rupiah untuk bantuan gaji bulan September dan Oktober. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan jadwal pencairan BLT 600.000 rupiah BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ida Fauzia, pencairan BLT subsidi gaji 600.000 rupiah atau subsidi gaji karyawan tahap ketiga bisa dimulai Senin 14 September 2020. Sebelumnya, jadwal pencairan bantuan subsidi upah BSU direncanakan dimulai pada Jumat 11 September 2020. Namun kemudian dimundurkan karena Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker masih melakukan pemeriksaan data penerima BLT 600.000 rupiah. Jadi kami menggunakan 4 hari itu. Dihitung-hitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin ya, karena 4 hari kerja. Kami punya waktu untuk melakukan checklist terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek, jelas Ida dalam keterangannya Sabtu 12 September 2020. Selain pelaksanaan teknis, molornya penyaluran subsidi gaji 600.000 rupiah juga disebabkan dana yang diterima lebih banyak dibandingkan gelombang 1 dan 2 dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami butuh memastikan kesesuaian datanya, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini. Subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan BPJS batch pertama sudah ditransfer kepada 2,5 juta penerima program. Batch kedua BLT BPJS disalurkan ke 3 juta penerima, sementara batch yang ketiga, bantuan pemerintah ini akan dicairkan 3,5 juta penerima. BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 3,5 juta data rekening calon penerima bantuan subsidi upah BSU kepada Kemnaker, yang menurut petunjuk teknis harus melakukan pemeriksaan ulang atau checklist maksimal 4 hari. Kami ada waktu 4 hari untuk melakukan checklist. Jadi kalau dihitung 4 hari dari kemarin, berarti maksimal Jumat. Kami harus melakukan checklist dan langsung kami serahkan ke KPPN. Dan dari KPPN langsung ditransfer ke Bank Himbara, kata Ida dikutip dari Antara. Sesuai dengan petunjuk teknis, Kemnaker memiliki waktu 4 hari untuk melakukan checklist data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data yang lolos verifikasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN. KPPN kemudian akan memberikan data bantuan Rp600.000 kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur yang kemudian akan mentransfer bantuan BPJS untuk 4 bulan ke rekening pribadi pekerja baik di bank negara maupun bank swasta. Ia menjelaskan masih banyaknya pekerja yang belum menerima subsidi gaji karyawan atau bantuan Rp600.000 lantaran proses penyaluran pencairan BLT masih terus berjalan untuk memastikan tepat
sasaran. Ide memaparkan validasi membutuhkan waktu cukup lama karena ada jutaan data rekening penerima bantuan subsidi upah yang masuk dari perusahaan pemberi kerja yang disetorkan ke BP Jam Sostek. Saya mohon sabar. Ini adalah prinsip kehati-hatian agar BLT Rp600.000 tepat sasaran, ujar Ida. BP Jam Sostek sendiri menyebut sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan untuk menerima pencairan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan, BLT BPJS, yang tidak memenuhi kriteria Permenaker 14 tahun 2020. Untuk memperlancar kelancaran penyaluran, Ida meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan agar kendala dapat diminimalkan dalam penyaluran subsidi gaji Rp600.000. Ada beberapa kendala penyaluran bantuan BPJS itu antara lain duplikasi rekening, rekening tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah dibekukan dan tidak sesuai NIK. Bagaimana dengan rekening bank swasta? Sama dengan tahap 1 dan 2 sebelumnya, pencairan di rekening bank swasta memerlukan proses yang lebih lama. Proses pencairan BLT pekerja dengan rekening bank swasta akan lebih lambat. Dalam proses pencairan BLT Rp600.000, pekerja yang nomor rekeningnya merupakan nomor rekening swasta, proses pencairannya akan lebih lambat. Hal ini karena proses transfer dari pemerintah dilakukan oleh bank pemerintah yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN. Jika rekening pekerja adalah rekening bank swasta seperti BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, OCBC NISP, dan Panin, proses pencairannya akan lebih lambat sekitar 1-2 hari. Hal ini karena bank pemerintah itu akan terlebih dahulu mentransfer dana ke rekening penerima bank swasta. Kalau bank non-pemerintah biasanya butuh maksimal 1-2 hari karena ada proses pindah bank, transfer antar bank, kata Kasubag Pemberitaan Kementerian Kemenaker. Diki Risyana, Jumat 28 Agustus 2020. Cek nama terdaftar. Sebanyak 11,3 juta karyawan penerima bantuan subsidi upah BSU dari Kementerian Tenaga Kerja RI sudah terdaftar. Targetnya 15,7 juta karyawan dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan akan menerima bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,4 juta untuk 4 bulan atau Rp600.000 per bulan. Untuk mengetahui apakah nama Anda terdaftar atau tidak, silakan cek di website atau media sosial resmi BPJS Jam Sostek Ketenagakerjaan melalui website bsu.bpjamsostek.id atau Instagramnya juga di Twitter dan Facebook. Seluruh akun media sosial Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan tersebut sudah berstatus terverifikasi. Setelah sebelumnya pada 24 Agustus 2020 yang lalu BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 2,5 juta data pekerja penerima bantuan subsidi upah kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kesepakatan hari ini, Selasa 1 September, diserahkan sebanyak 3 juta data pekerja calon penerima BSU. Agus Susanto, Direktur Utama BP Jam Sostek, menerangkan bahwa penyerahan data pekerja calon penerima BSU ini merupakan kali kedua yang dilakukan secara bertahap setiap minggunya. Hingga tercapai target keseluruhan penerima BSU sebanyak 15,7 juta untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU. Agus menjelaskan dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening dan sudah kami validasi berlapis sampai dengan 3 tahap. Hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam 2 tahap.
Agus menjelaskan ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis jam sostek. Alternatif pertama, pihak BP Jam Sostek akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker 14 2020. Alternatif kedua adalah kondisi di mana data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria dan yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud. Maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Jadi ini adalah berita mengenai BLT Rp600.000 dari BPJS Ketenagakerjaan batch yang ketiga. Jadi teman-teman, saya baru saja mendapatkan notifikasi dari Bank BRI bahwa saya mendapatkan BSU bantuan subsidi upah sebanyak 1,2 juta. Jadi saya mau share kepada teman-teman. Nah, ini dia. Notifikasi Bank BRI jam 18.26 15 September 2020. Nah, di sini ada bantuan subsidi gaji batch ketiga sebesar 1,2 juta rupiah. Jadi saya senang sekali saya sudah mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah. Terima kasih untuk pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan BPJS yang sudah memberikan bantuan subsidi upah kepada saya sebanyak 1,2 juta. Jadi teman-teman harap bersabar yang belum mendapatkannya. Jadi kalau memang benar-benar data teman-teman sudah terdaftar, kalau teman-teman sudah cek di web SSO Ketenagakerjaan dan nama teman-teman ada dan masih aktif dan nomor rekeningnya valid, teman-teman juga pasti akan menerima bantuan subsidi upah tersebut. Masih ada hari besok, Rabu, Kamis, Jumat untuk batch yang ketiga pengiriman transfer ke rekening teman-teman. Jadi teman-teman boleh bersabar untuk boleh menerima. Nanti secara berkala teman-teman bisa cek ATM atau mobile banking untuk bisa apakah sudah masuk atau tidak untuk bantuan subsidi upah dari BPJS. Kalaupun batch yang ketiga belum, sabar, masih ada batch yang keempat minggu depan. Ya, jadi teman-teman mohon bersabar kalau belum dapat. Semoga ini menjadi rezeki teman-teman untuk boleh mendapat bantuan subsidi upah dari pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.